Salam Patunggilan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan beribadah yang saat ini masih dilaksanakan secara online untuk ibadah hari Rabu di GKJW Jemaat Karangploso. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun keadaan kita di sini masih belum pulih, keadaan di sana sini masih belum baik, masih banyak kecemasan, masih banyak kekhawatiran. Saat ini kita mau bersama-sama bersuka cita, mau bersama-sama mengucap syukur bahwa lawatan Tuhan atas diri saudara dan saya betul-betul luar biasa, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau yang memelihara kami dengan penuh kasih yang luar biasa. Tuhan, pada sore hari ini kami kembali mengucap syukur karena kami anak-anak-Mu masih Engkau perkenankan untuk beribadah, untuk menikmati sukacita-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu, untuk menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkanlah masing-masing hati kami. Tuhan, tolong Tuhan jagai kami dari awal sampai akhirnya ibadah ini Tuhan, agar kami bisa betul-betul menikmati ibadah ini, agar kami betul-betul bisa beribadah dengan baik, memuliakan Tuhan, dan kami diberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dipasudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena saat ini Engkau kembali memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui kitab yang telah Engkau pilihkan bagi kami. Kami percaya bahwa ayat yang kami baca, ayat yang kami dengar, ayat yang kami pelajari ini penuh dengan berkat-Mu, penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa melalui firman-Mu kami dipulihkan, melalui firman-Mu kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah masing-masing kami ya Tuhan bagaikan tanah yang subur, yang siap Engkau tanami ya Tuhan. Persiapkanlah semua jemaat-Mu, persiapkanlah juga Bapak Sutikno HP yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati, jadikan beliau sebagai penabur ya Tuhan Yesus, yang sempurna menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang saat ini terambil dari Ulangan 27 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ulangan 27 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kaburi. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana, dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar dan memahami bacaan kita di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 26 ayat 16 sampai pasal 27 ayat yang ke-7. Nah, saudaraku, ayat yang 26 ayat yang ke-16 akan kami baca demikian. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Saudaraku, luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan menuntut pengudusan perjanjian. Sekali lagi, Tuhan menuntut pengudusan perjanjian. Sebab itu di dalam gereja, kalau kita yang sudah sekian lama mengikut Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali berjanji. Waktu membaptiskan anak atau baptis dewasa, kita berjanji. Waktu sidi, kita berjanji. Waktu perkawinan di gereja, kita juga berjanji. Mengapa harus di gereja? Inilah ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan menuntut pengudusan perjanjian itu. Karena di situ, waktu kita berjanji tidak hanya disaksikan oleh jemaat, tetapi Allah Bapa dan malaikatnya ikut menyaksikan janji itu. Sebab itu, kalau kita sudah berjanji membimbing anak kita sudah berjanji mengikut Tuhan dengan setia waktu sidi, waktu kita menikah di gereja, kita berjanji tidak akan meninggalkan dan lain-lain. Nah, saudara, begitu juga umat Israel berjanji bahwa mereka tunduk kepada Tuhan dan taat hidup menurut
dan jalan yang ditunjukkan. Ini yang penting bagi kita. Bangsa Israel sudah berjanji. Sekali lagi, bangsa Israel sudah berjanji. Dan Tuhan mengakui. Nah, ini yang penting bagi kita. Tuhan mengakui mereka sebagai umatnya. Kalau kita sudah berjanji di hadapan Allah, ibu bapak dan saudara-saudara, Tuhan menyaksikan, malaikat menyaksikan, itu kita diakui sebagai umat Allah, umatnya Tuhan Yesus. Dan Allah tidak hanya mengakui saja, tetapi memastikan berkat-berkatnya. Memastikan berkat-berkatnya. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita baca di dalam Keluaran 19, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Keluaran 19, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian. 19 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 saya baca demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara, luar biasa. Janji Tuhan luar biasa. Itulah, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudaraku. Kita menjadi harta kesayangan Allah. Kita mau cari apa lagi? Kalau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga menganggap kita, mengangkat kita menjadi harta kesayangan. Nah, saudara, kalau kita punya harta dan itu kita sayangi, kita akan ingat terus. Kalau hilang, nah saudara, akan kita cari. Sekarang tidak ada satu orang pun yang tidak punya HP. Semua orang punya HP. HP bisa satu, dalam rumah tangga keluarganya 5, HP-nya 7. HP-nya 7, 8. Nah saudaraku, ini yang penting. Kita dijadikan harta kesayangan Allah sendiri. Itu yang harus kita rasakan dan kita berterima kasih kepada Allah. Karena kita menjadi harta kesayangan Allah. Itu ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-26. 27 ayat yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ulangan pasal 27 ayat yang kedua kami baca demikian. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Nah saudara, sekali lagi tindakan pengudusan perjanjian harus merupakan sebuah tindakan iman yang tidak sembarangan. Mengapa? Allah menyuruh, sekali lagi mengapa Allah menyuruh batu-batu itu yang besar dan tidak boleh dipahat. Batu-batu besar itu suruh Tuhan mengapur dan menuliskan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu selalu dibacakan oleh Musa atau oleh Yosua.
Nah, saudaraku, batu-batu besar. Saya baca ayat yang kelima. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Dengan perkakas besi. Mengapa? Ibu bapak dan saudara-saudara, batu besar itu tidak boleh dipahat. Tuhan tahu persis keadaan bangsa Israel dan apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel dan kebiasaan bangsa Israel. Tuhan tahu persis. Kalau batu itu dipahat, bisa menjadi patung, patung manusia, patung kuda, patung apapun. Dan akhirnya bangsa Israel menyembah berhala. Sebab itu Tuhan tidak mau batu itu utuh. Utuh dan tidak dipahat. Supaya bangsa Israel tidak menyembah berhala. Yang berikutnya, mengapa tidak boleh dipahat? Karena pada waktu itu bangsa Israel belum pandai memahat. Yang kami baca sekali lagi. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. Nah, saudaraku, mengapa tidak boleh dipahat dengan besi? Ini luar biasa. Tuhan itu memberi perintah. Itu artinya Tuhan memberi perintah itu terinci. Ingat, Nuh itu membuat bahtera itu terinci, panjangnya, lebarnya, tingginya, semua terinci. Ini pun demikian. Membuat mezbah tidak boleh dipahat dengan besi. Karena, nah ini ada karenanya. Mengapa? Oh, Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Karena pada waktu itu juga, pada waktu itu bangsa Israel belum pandai untuk memahat apalagi dengan besi. Dan kalau memahat dengan besi, itu mesti memakai orang lain. Maksudnya bangsa lain. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau itu. Nah, saudara, mengapa tidak boleh? Ini yang penting bagi kita, saudaraku, bahwa untuk Tuhan itu dikhususkan. Untuk Tuhan itu dikhususkan. Sekali lagi, mengapa tidak boleh bangsa lain? Tuhan tidak mau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, campur di situ untuk bersama-sama mempersembahkan atau berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Sebab itu, saudaraku, semua dalam Toto Pranoto juga begitu menjadi majelis harus menjadi anggota warga gereja kurang lebih atau sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan sudah sidi. Dan sudah umur 25 tahun. Nah, saudara-saudara, semua ada peraturannya. Untuk kita bekerja atau melayani Tuhan. Tuhan tidak mau sembarangan. Harus disertai dengan iman. Sekali lagi, iman. Kita tidak boleh sembarangan, artinya sudah percaya seenaknya saja. Kita harus benar-benar menyembah kepada Tuhan dengan iman yang kuat. Dengan iman yang kuat. Tidak boleh sembarangan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak boleh sembarangan. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus setia dan benar-benar setia. Hidup kita, perilaku kita, doa kita harus benar-benar rajin, saudara-saudaraku. Tuhan ingin semua yang kita ucapkan, sekali lagi semua yang kita ucapkan, berjanji di hadapan Tuhan, itu harus disertai dengan iman
dan tindakan moral yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Sehingga, sekali lagi, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan, dan Tuhan akan menyambut kita, menguatkan kita di dalam kita menghadapi hidup di dalam era COVID-19 yang begitu melanda ini. Kita tetap tegak, teguh, percaya sepenuhnya kepada Allah, berbakti kepada Allah, menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah seutuhnya, lahir batin, sehingga benar-benar kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudaraku, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama dan yang kedua, sambil kita mempersembahkan persembahan kita. Gembala bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang maha murah dan Bapa yang maha kasih, Bapa yang berkuasa di sorga dan Bapa yang berkuasa di bumi. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Sore hari ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena Bapa telah berfirman bagi kami. Tuhan, mampukan kami bisa mengikut Tuhan dengan setia. Sehingga Tuhan mengangkat kami menjadi harta kesayangan Tuhan. Kami benar-benar bisa mewujudkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat semua warga jemaat yang telah berkumpul ini.
Satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan. Warga jemaat yang sedang berkumpul ini Tuhan berkati. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang susah Tuhan beri penghiburan, mereka yang kekurangan Tuhan beri kecukupan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri militer. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dengan roh kerajinan, roh kejujuran, roh kesetiaan, loyalitas yang tinggi, berbakti kepada bangsa dan negara ini. Sehingga anak-anak-Mu benar-benar bisa menjadi teladan yang baik untuk sesamanya. Hamba berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang bekerja sebagai niagawan, wira swastawan, usahawan, dan anak-anak-Mu yang bekerja di instansi-instansi manapun, dimanapun anak-anak-Mu bekerja. Bapa Surgawi, berkati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah. Jangan sampai ada anak-anak-Mu yang menderita kekurangan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak jemaat. Mulai anak-anak jemaat yang ada di dalam kandungan, usia playgroup TK, SD, SMP, SMU, maupun anak-anak kami yang kuliah. Oh Bapa Surgawi, anak-anak kami yang sekolah dan yang kuliah, mereka harus belajar dari rumah. Tuhan, beri anak-anak kami kepandaian, kecerdasan. Beri anak-anak kami ketabahan, tidak bosan, tapi selalu belajar menurut apa yang diperintahkan oleh guru dan dosennya. Orang tuanya kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Mungkin bapaknya, mungkin ibunya, Bapa Surgawi, beri kesabaran, beri hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga dengan sehati belajar bersama-sama dengan anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri anak-anak kami benar-benar bisa memenuhi harapan orang tua, gereja, dan masyarakat. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari pengaruh-pengaruh jahat yang akan menjerumuskan anak-anak kami ke jurang kerusakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sampai sekarang masih mencari pekerjaan. Oh Bapa Surgawi, juga mereka yang masih menanti pasangan hidupnya. Hamba percaya sepenuhnya tepat pada waktunya, Tuhan akan memberikannya. Anak-anak-Mu yang sudah lansia kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa Surgawi. Mungkin mereka kesepian, mungkin mereka sakit, mungkin mereka menderita. Oh Bapa Surgawi, beri penghiburan, beri kesehatan, beri pengharapan yang teguh. Sehingga anak-anak-Mu walaupun sudah lansia, tetap merasa dirinya dipelihara oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Setiotomo, rekan-rekan anggota majelis, pamong anak dan remaja, semua komisi-komisi yang ada di jemaat. Oh Bapa Surgawi, mampukan kami semuanya bergandengan tangan, bekerja dengan sinergi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja di rumah sakit, baik itu para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang lain yang bekerja di rumah sakit. Oh Bapa Surgawi, lindungi mereka. Lindungi mereka dengan kuat kuasa surgawi, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari virus corona. Beri mereka semangat. Semangat untuk melayani para pasiennya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang di luar negeri,
di luar pulau, di luar provinsi, di luar kota, keluarga kami Bapa, tolong mereka. Berkati mereka, jaga mereka, jauhkan dari godaan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus corona. Beri mereka ketabahan. Lindungi mereka Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan akan menuntun, menghantar bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba berdoa untuk persembahan kami. Bapa Surgawi, kuduskan persembahan kami. Sehingga persembahan kami yang fana ini bisa bagaikan dupa yang berbau harum, yang sampai di hadapan-Mu di surga sana untuk kelebaran kerajaan-Mu demi hormat dan keluhuran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai pimpinan daerah, sampai di RT RW, Bapak berkati. Kerinduan bangsa kami Tuhan untuk lekas bisa virus corona ini terhindar dari kami. Lepas dari kami, hilang dari kami. Sehingga kami semua bisa hidup dalam normal yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami rindu. Tuhan menolong kami semuanya. Berkati kami semua Tuhan. Sekali lagi Bapa, berkati kami. Anak-anak kami yang akan melaksanakan perkawinannya di tahun ini, Tuhan berkati. Baik itu anak kami Veta, anak kami Kiki, anak kami Elis, dan anak kami Inong. Berkati Tuhan. Semua rencananya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Beri berkat yang berlimpah kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mohon, Tuhan berkati kami. Berkati kami Bapa. Dan kami rindu Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa dan permohonan kami seutuhnya kami panjatkan dan kami mohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu di
Saudaraku, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita memohon berkat. Arahkanlah mata hati kita kepada Bapa sumber segala berkat, dan terimalah berkat Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Allah Bapa yang di surga memberkati kita dengan kasih setia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber kasih sayang tetap menyinarkan cahaya wajah-Nya bagi kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus, sumber damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan, tetap mengawal, menolong, mengarahkan, menguatkan, dan menopang langkah-langkah kita mulai saat ini hingga Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tentrem raharjo si Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo si Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo si Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharjo si Gusti kita tumrap ring kita.